Halo keluarga Sangkar, pada kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul 65. Di film ini menceritakan tentang umat manusia melakukan ekspedisi atau sebuah perjalanan mengantar paket berupa manusia dan terpaksa tinggal di sebuah planet yang diketahui planet tersebut adalah planet Somaris. Yang dimana planet tersebut mirip dengan planet kita pada umumnya, namun tidak dihuni oleh manusia, melainkan jauh sebelum peradaban manusia itu ada. Perkenalkan, dia adalah Mills, laki-laki yang sangat menyayangi keluarganya, sekaligus seorang pensiunan penjelajah luar angkasa. Dikarenakan Mills membutuhkan biaya untuk pengobatan putrinya yang sedang sakit, di sini Mills pun terpaksa menerima kembali pekerjaan lamanya, yaitu sebagai penjelajah luar angkasa. Yang diketahui Mills akan mendapatkan gaji 3 kali lipat. Lalu Mills pun memberi pengertian kepada anaknya bahwa pekerjaan yang dia ambil bukan kesalahan dari dirinya, melainkan ini demi kesembuhannya. Sehingga putrinya pun mengerti dan mengikhlaskan ayahnya pergi dengan misi perjalanan luar angkasa yang tidak sebentar. Bukan cuma seminggu 2 minggu, dan juga bukan sebulan 2 bulan, melainkan 2 tahun. Don't get frustrated, try again. Di scene selanjutnya, ketika pesawat luar angkasa sudah lepas landas, bergerak menuju tak terbatas, bergerak sesuai titik koordinat dan melintas. Hal yang tak terduga, tiba-tiba pesawat luar angkasa memasuki kawasan meteor. Di situ Mills sedang tidur karena kelelahan abis begadang main slot. Sebagai satu-satunya pilot pesawat tersebut yang memiliki 30 penumpang yang sedang di dalam kapsul atau di dalam tabung kriogenik, Mills pun harus terbangun dari tidur nyenyaknya dikarenakan guncangan yang sangat amat dahsyat. Efek dari tabrakan meteor tersebut, seketika Mills pun berlari dan memegang kendali untuk menghindari tabrakan yang lebih dahsyat. Mills pun mencoba menggocek bongkahan meteor ke kiri dan ke kanan. Namun dikarenakan meteornya mainnya keroyokan, pesawat pun tak terkendali sehingga harus terpaksa melakukan pendaratan darurat ke sebuah planet terdekat, yaitu planet Somaris. Hitler's going down! Lanjut, efek dari jatuhnya pesawat, Mills pun pingsan sampai akhirnya terbangun bukan karena ingin pipis, tapi karena merasakan sakit mendapatkan luka di bagian perutnya. Dengan segera dia pergi ke kotak peralatan P3K untuk mengobati luka yang dideritanya. Setelah mengobati lukanya itu, Mills pun memakai pakaian astronotnya untuk mengecek manusia yang ada di dalam tabung kriogenik. Namun ternyata program pesawat mendeteksi bahwa tidak ada satupun penumpang yang selamat. Yang artinya Mills harus hidup sendiri di planet yang entah di mana planet tersebut tidak diketahui keberadaannya. Mills pun akhirnya segera mempersiapkan persenjataan canggih dan sakti mandraguna untuk memeriksa sekeliling area bagaimana kondisi pesawatnya yang terjatuh. Lalu Mills pun kembali ke pesawat untuk memberikan informasi mengenai perjalanannya yang mengalami kecelakaan. Dan juga Mills menceritakan situasinya saat ini, sekaligus meminta penjemputan darurat bagi dirinya serta berharap ada seseorang yang mendengar pesannya tersebut dari planet yang tidak diketahui ini. Tak selang begitu lama, terdengar pemberitahuan dari sebuah alat pendeteksi super duper canggih, mendeteksi bahwa ternyata masih ada satu penumpang yang selamat. Tanpa berpikir lama-lama, Mills pun segera keluar dari pesawat dan melakukan pencarian salah satu penumpang yang selamat itu. Di sini Mills pun langsung membuka paksa tabung kriogenik tersebut dikarenakan kadar oksigen di dalamnya sudah tidak mencukupi. Setelah terbuka, ia pun langsung menggendong anak perempuan tersebut kembali ke pesawat. Namun di tengah-tengah perjalanan, Mills terhenti kebingungan dan terkaget-kaget karena melihat sesuatu yang ukurannya cukup besar. Yang ada sebuah tapak kaki hewan besar menyerupai ceker ayam seblak. Namun sudah sangat jelas itu bukan dari ceker ayam seblak, melainkan dari penghuni bumi pada 60 juta tahun yang lalu. Dari situ Mills pun mengerti bahwa bukan hanya dia dan anak perempuan seorang saja yang hidup di planet tersebut.
Kita lanjut ke scene selanjutnya. Di sini Mills terbangun kelelahan setelah menggendong anak perempuan yang ditabung cryogenik itu. Sementara anak perempuan yang sebaya dengan anaknya itu, yang belum diketahui identitasnya, dilihat oleh Mills dia masih belum sadar. Namun ternyata dia sudah sadar dan mengintip saat Mills hendak keluar dari ruangan. Mills pun kembali ke ruangan pendeteksi untuk melacak bagian potongan ekor badan pesawat yang dimana di potongan tersebutlah terdapat pesawat darurat yang disemogakannya masih dapat berfungsi sebagai jalan keluar dari planet ini. Setelah diketahui keberadaannya, Mills mencoba melihat kembali situasi di luar. Dan di tengah perjalanannya itu, Mills pun melihat sebuah tulang belulang seekor hewan prasejarah yang ia ketahui ketika berada di bumi. Namun hewan tersebut telah mati oleh zat asam yang menyembur keluar dari bawah tanah. Tanpa memikirkan hal tersebut, Mills pun mencoba kembali melacak potongan badan pesawat yang ternyata diketahui berjarak 15 km dari tempatnya. Dan ketika Mills sedang asik melihat pemandangan dari atas air terjun, tiba-tiba ya, ada seekor dinosaurus kecil yang tiba-tiba muncul menyerangnya dan terjadilah pergelutan. Yang dimana pergelutan itu dimenangkan oleh Mills. Kita lanjut ke scene selanjutnya. Tak lama kemudian Mills pun kembali berjalan dan melihat ada sebuah semak-semak bergerak yang ternyata... Ya, di balik semak-semak itu ada anak perempuan yang di pesawat. Dia mengikuti Mills dari belakang. Terjadilah kejar-kejaran antara mereka sehingga mereka tergelincir di suatu tempat di mana di situ ada lagi-lagi tergeletak bangkai dinosaurus. Tak lama ada getaran berbahaya dari balik pepohonan besar dan terlihat ada dinosaurus yang sedang menghampiri mereka. Namun mereka berhasil lolos dan lari ke pesawat sebelum dinosaurus melihatnya. Di scene selanjutnya, sesampainya di pesawat, Mills pun mencari tahu siapa nama anak perempuan itu. Diketahuilah dia bernama Koa. Di sini Mills menjelaskan dan memberitahu bahwa ada pesawat darurat yang terletak di atas gunung yang bisa digunakannya untuk pulang. Namun sepertinya Koa tidak mengerti yang dikatakan Mills. Dikarenakan Koa menggunakan bahasa yang berbeda, Mills pun berinisiatif menjelaskan dan menggambar agar Koa dapat mengerti. Dan agar Koa lebih paham, Mills menjelaskan dalam bentuk gambar dan mengatakan bahwa keluarganya Koa masih hidup di tempat terjatuhnya potongan bagian pesawat. Lalu Koa pun mengerti dan mereka pun segera mempersiapkan peralatan persenjataan. Dan disinilah petualangan yang sebenarnya pun dimulai. Lanjut di tengah perjalanan, Koa pun melihat ada buah yang mirip stroberi. Seketika Koa pun memetiknya lalu melemparkannya ke arah Mills. Sontak Mills pun mengecek buah tersebut. Dan setelah dicek, Mills menjelaskan bahwa buah yang mirip stroberi tersebut tidak boleh dimakan karena beracun. Tak begitu lama Mills dan Koa menemukan ada anak dino yang terjatuh di lumpur. Dan disitulah Koa dan Mills segera menyelamatkannya. Kita lanjut ke scene selanjutnya. Tak lama setelah diselamatkannya anak dino yang gak tahu terima kasih pun main pergi aja. Tak begitu lama ketika baru saja diselamatkan, anak dino diserang oleh sekelompok geng dino dari spesies lain yang menyebabkan anak dino itu tak terselamatkan atau meninggoy. Mills dan Koa pun melanjutkan perjalanannya dan menemukan sebuah curug yang sangat indah. Mungkin ya, ini mungkin aja ya. Ini adalah salah satu curug di daerah Pulau Jawa. Entah Bandung, Bogor, Kuningan, Majalengka, Sukabumi, Jogja, Malang, ataupun Banten. Dikarenakan ini adalah bentuk bumi pada 65 juta tahun lalu yang tentunya pasti belum dipetakan. Lalu mereka memutuskan untuk beristirahat, minum sejenak, serta Mills mengecek luka yang dideritanya. Dan di saat Koa sedang mengambil air, Koa pun melihat sebuah bunga lalu segera memetik dan meminta agar Mills memakai bunga tersebut.
Setelah berjalan cukup lama, sinyal dari alat pelacak pun lemah, sehingga Mills memutuskan untuk naik ke atas pohon yang cukup tinggi agar mendapatkan sinyal yang kuat. Namun di saat sedang melihat alat pelacak, ada sebuah serangga yang menempel di tangannya, sehingga Mills terjatuh dan bisa bangkit lagi. Ya, dikarenakan kebisingan tersebut membuat puluhan kadal besar pun datang. Dengan segera Mills menyuruh Koa untuk berlari, sementara Mills akan berkelahi melawan kadal-kadal nakal tersebut. Koa pun ngumpet di tempat yang terlalu terbuka sehingga kadal besar melihat keberadaan Koa dan menghampirinya. Tepat di saat kadal ingin menerkam Koa, di waktu yang tepat, Mills menembak kadal nakal sampai tewas sehingga Koa dapat terselamatkan. Di scene selanjutnya, di mana Mills dan Koa berjalan hingga larut malam dan menemukan gua sebagai tempat berteduh di kala hujan. Mills pun memasang alat pendeteksi bahaya di sekelilingnya sehingga pada malam itu mereka dapat tidur sedikit tenang. Tak selang begitu lama, alat pendeteksi pun bunyi begitu keras yang berarti terdapat tanda-tanda bahaya. Ketika Mills dan Koa berdiri karena ada sebuah suara aneh, tiba-tiba ya, ada sosok makhluk yang sangat besar terlihat dari cahaya kilat di tengah hujan. Mills dan Koa pun berlari masuk ke dalam gua yang sempit, dan alat serba tahu yang dimiliki Mills pun memberikan jalan alternatif yang bisa dilewatinya dengan mendeteksi arus udara yang ada di sana. Di saat mereka berdua sudah jauh memasuki gua, mereka pun menemukan jalan keluar kecil yang sudah tertutup oleh reruntuhan bebatuan. Mills mencoba membuka jalan, sementara Koa sedang menggambar di sebuah batu yang mungkin jika ditemukan pada saat ini akan menjadi sebuah artefak. Ketika Mills sudah putus asa, terjadilah perdebatan antara Mills dan Koa. Di saat itulah Mills meminta maaf karena telah membohongi Koa dengan mengatakan bahwa orang tua Koa masih ada padahal sudah meninggal. Tapi tampaknya Koa pun masih tidak mengerti bahasa apa yang dikatakan oleh Mills. Di saat itu Mills pun ingat bahwa ia memiliki bahan peledak yang bisa membuka jalan dengan peledaknya sampai akhirnya jalannya pun bisa dilewati. Ketika dimana mereka sedang merangkak, yang dimana Koa yang pertama memasuki jalan tersebut, disitulah terjadi gempa yang membuat Mills dan Koa pun terpisah. Lanjut, Koa pun berhasil keluar dengan selamat, sementara Mills harus mencari jalan keluar lain, yang dimana Mills lagi-lagi pakai ketemu sama satu kadal nakal. Lalu mereka fight 1 lawan 1 yang dimenangkan oleh Mills. Di scene selanjutnya, Koa pun harus mandiri tanpa Mills. Dengan segera mempersiapkan senjata untuk bertarung melawan kerasnya kehidupan dunia pada 65 juta tahun lalu. Di saat Koa sedang ngumpat, Koa pun kaget serta menjerit ketakutan oleh kadal nakal yang mengagetkannya dari balik semak-semak. Di saat itu Mills baru saja keluar dari dalam goa. Mills pun mendengar jeritan Koa. Dengan segera ia berlari ingin menyelamatkan Koa. Namun ketika Mills sedang berlari ke arah Koa, Mills pun terjebak di area lumpur hidup yang perlahan-lahan menelannya. Dan Mills berteriak meminta tolong kepada Koa, yang dimana Koa juga sedang sibuk melawan kadal nakal yang akhirnya Koa lah yang menjadi pemenangnya. Sementara itu Mills pun masih berteriak memanggil Koa, sampai akhirnya Koa pun mendengar teriakan Mills. Dengan segera Koa berlari membantu Mills yang jika telah 31 menit saja, mungkin Mills sudah tiada. Di saat itu Koa yang mungkin sedikit telat, Koa pun berhasil memberikan sebuah batang pohon yang dinaikkannya, sehingga Mills dapat keluar dan selamat dari hisapan lumpur tersebut. Setelah keluar dari lumpur hidup, Mills langsung memeluk Koa dan berterima kasih serta bersyukur telah diselamatkan. Tidak lama kemudian, alat yang dibawa Mills mendeteksi bahwa akan terjadi tabrakan antara planet yang ditempatinya dengan asteroid dalam waktu 12 jam. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan, dan setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka pun sampai di tujuan, yaitu di pesawat darurat. Lalu Mills pun segera mengecek apakah pesawat darurat tersebut berfungsi dan dapat digunakan.
Lanjut di saat Mills memanggil Koa, ternyata Koanya tidak ada. Mills pun keluar mencari Koa, sementara Koa mencari keluarganya. Sampai akhirnya Koa pun tahu kalau Mills sudah membohongi dirinya, mengatakan bahwa keluarganya masih ada padahal sudah tiada. Disitulah Mills meminta maaf dan memberi pengertian kepada Koa, sampai akhirnya Koa pun mengerti sehingga mereka pun berpelukan. Di scene selanjutnya, dikala mereka sedang berpelukan, asteroid pun satu persatu mulai berjatuhan. Mills dan Koa pun segera ke pesawat untuk bersiap-siap terbang tancap gas. Namun sial, mereka pun tergelincir jatuh karena guncangan yang dihasilkan oleh benturan asteroid. Di scene selanjutnya, di saat mereka berdua tersadar, tiba-tiba datang tamu yang tidak diundang. Yang jelas-jelas, ini bukanlah tamu undangan yang dimana ketika seseorang menggelar hajatan, melainkan tamu ini 2 ekor dino yang mengancam keberadaan mereka. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Mills pun harus berhadapan melawannya. Lagi-lagi Mills sial dikarenakan baterai senjatanya ternyata lowbat dan membutuhkan waktu beberapa saat untuk masuk ke dalam mode baterai cadangan. Lalu dia berlari bersembunyi di balik puing pesawat, dan di saat itulah Mills hampir putus asa. Koa pun menyalakan gambar 4 dimensi yang menampilkan anak yang menyemangati ayahnya. Seketika Mills pun full power, bersemangat untuk menghajar habis 2 dinosaurus sampai tewas. Was. Lanjut ketika Mills belum sempat minum ataupun sebat, ada lagi aja tamu yang datang. Lagi-lagi Dino shock, kaget, marah karena melihat kedua saudara kandungnya telah tewas. Tanpa berlama-lama Dino pun mengejar Mills. Di tengah kejaran itu, seketika Mills pun memiliki ide untuk menjebak Dino ke tempat di mana terdapat semburan zat asam. Sesampainya di tempat eksekusi, Mills pun sengaja kepleset ataupun terjatuh agar si Dino berdiri tepat di atas semburan zat asam. Tiba-tiba keluarlah semburan zat asam yang mengenai si Dino, namun tampaknya si Dino terlihat baik-baik saja atau si Dino sok kuat. Di saat Mills sudah terpojok, seketika Koa pun datang dengan menancapkan tulang berisi racun ke arah mata kiri Dino. Sehingga Dino pun kesakitan, ditambah lagi semburan zat asam kedua pun mengenainya. Hingga si Dino terlihat matang namun tidak lezat untuk dimakan. Pada akhirnya Mills dan Koa pun akhirnya berhasil menaiki pesawat serta lepas landas menuju tak terbatas tepat sebelum benturan antar asteroid itu terjadi. Yang pada akhirnya mereka berdua pun selamat dan meninggalkan planet Somaris. Pesan yang dapat kita petik adalah sayangi keluarga kalian selagi masih ada. Semoga kalian semuanya sehat, like, dan subscribe.